Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Rizky Hakiki. Nama saya Hafiz Faujan. Nama saya Muhammad Dinapal Darmawan. Di sini kami akan menjelaskan tugas fisika tentang 21 penjelasan teori-teori. Yang pertama, spektrum kontinu. Kontinu artinya mempunyai nilai di semua titik atau pada selang titik yang ditentukan. Garis emisi atau garis pancaran adalah spektrum yang dihasilkan saat gas bertekanan rendah dipijarkan hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu. Garis absorpsi atau garis serapan adalah garis gelap dalam spektrum kontinu, di mana cahaya dalam satu rentang frekuensi tertentu tidak ada. Garis-garis Fraunhofer. Garis-garis Fraunhofer adalah sekumpulan garis spektrum yang dinamakan berdasarkan fisikawan Jerman Joseph von Fraunhofer. Selanjutnya, deret Balmer. Deret Balmer atau garis Balmer dalam fisika atom adalah sebutan dari salah satu dari 6 deret bernama yang menggambarkan garis spektrum emisi atau hidrogen. Deret Balmer dihitung dengan menggunakan rumus Balmer. Persamaan empiris ditemukan oleh Johann Balmer pada tahun 1885. Teori atom J.J. Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besaran volume atom. Teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr. Model atom Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Selanjutnya, postulat kuantum baru. Menurut postulat Bohr, elektron terletak pada suatu lintasan yang disebut orbit dalam atom. Lebih lanjut, Bohr menyatakan bahwa elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan lain. 4 bilangan kuantum. Satu set bilangan kuantum terdiri dari 4 bilangan, yaitu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut I, bilangan kuantum magnet M, dan bilangan kuantum spin S. N merupakan bilangan kuantum untuk yang menyatakan tingkat energi orbital. I merupakan bilangan kuantum magnetik yang menyatakan subkulit. M merupakan bilangan kuantum azimut yang menyatakan orientasi orbital dan ruang, dan MS merupakan bilangan kuantum spin yang menyatakan orientasi elektron dalam orbital. Anomali efek Zeeman. Efek Zeeman anomali mengacu pada atom-atom dalam medan magnet yang lemah. Karena medan magnet cukup lemah, energi kopling spin orbit tidak dapat diabaikan. Struktur halus tingkat energi atom selanjutnya terbelah karena adanya medan magnet yang lemah, yang disebut efek Zeeman anomali. Prinsip larangan Pauli. Asal larangan Pauli adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Wolfgang Pauli pada tahun 1925 dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal. Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Dualitas gelombang partikel de Broglie. Dalam mempelajari partikel dan gelombang, ada yang disebut dengan hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie menyatakan bahwa setiap partikel yang memiliki momentum linear dapat berperilaku sebagai gelombang. Hipotesis de Broglie berbunyi, setiap partikel materi yang memiliki momentum linear dapat berperilaku sebagai gelombang. Mekanika matrik Max Born.
Mekanika matrik adalah formulasi mekanika kuantum yang pertama secara konseptual, otonom, dan konsisten secara logis. Persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Teori transformasi Dirac. Persamaan Dirac adalah suatu persamaan gelombang relativitik yang dicetuskan oleh fisikawan Britania Raya Paul Dirac pada tahun 1928. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Tafsiran Copenhagen adalah interpretasi pertama yang muncul di dunia QM dan hingga kini telah berevolusi dan memiliki banyak cabang. Paradoks Eper adalah sebuah eksperimen pikiran yang digagas oleh fisikawan Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen, yang mana mereka berpendapat bahwa penjelasan realitas fisik yang diberikan oleh mekanik kuantum tidak lengkap. Konsep lokalitas dinamis dalam pengertian konvensional berarti tak ada tindakan dari kejauhan. Status di sini tidak langsung mempengaruhi status di sana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.